Halo Gan, kembali lagi di channel tips dan review seputar teknologi. Pada video kali ini saya akan unboxing ya dan sedikit tes untuk merek mic wireless terbaik saat ini ya, yang sering dipakai oleh konten kreator kelas atas ya, yaitu merek dari Hollyland dengan seri LAC M2 teman-teman. Nah, di sini saya membeli untuk yang paket combo ya, ataupun paket yang paling lengkap teman-teman isinya. Nah, nanti kalian akan mendapatkan dua buah transmitter ya. Ada satu buah receiver untuk kamera dan dua buah receiver untuk Android dengan konektor USB Type-C dan juga Lightning untuk iPhone teman-teman. Kalian pun bisa membeli ataupun memilih yang paket di bawahnya ya, yang paket untuk Type-C ataupun yang Lightning ya, itu harganya lebih murah 500.000. Ini saya beli sekitar harga 2 juta lebih sedikit ya. Kalian bisa pilih sendiri mana yang paling cocok buat kalian. Saya beli yang lengkap ini karena untuk memudahkan saya nantinya untuk pembuatan dan tag konten di berbagai perangkat yang nantinya saya pakai teman-teman. Nah, sedikit disclaimer ya, pada video kali ini saya full perekamannya itu menggunakan mic wireless dari Hollyland juga, yaitu serinya LAC A1 teman-teman. Ini bentukannya ya, ini harganya cuman 500.000 teman-teman. Sangat murah sekali, ataupun seri mic wireless Hollyland yang paling murah saat ini. Ini harganya lebih murah 4 kali lipat. Nah, nanti kalian bisa dengarkan ya, kualitas suaranya apakah sama antara yang harga ini, yang LAC A1, ataupun lebih bagus yang LAC M2 teman-teman. Nah, di sini sebenarnya untuk ini udah pernah saya buka ya, untuk testing di awal ya. Udah saya unboxing, tapi di sini saya akan unboxing ulang teman-teman untuk memperlihatkan nantinya kalian apabila membeli yang paket combo, kalian akan mendapatkan apa saja di dalam kardusnya. Nah, ini untuk penampakan kardusnya ya teman-teman ya. Di bagian belakang di sini ada sedikit fitur ya yang tertera ya. Yang pertama button size, artinya ukurannya sangat kecil ya teman-teman ya, seperti kancing baju ya. Lalu untuk kualitas suaranya sudah 48 kHz ataupun 24 bit. Dan juga ini sudah universal compatibility, artinya di perangkat ini sudah mendukung di semua perangkat ya, device, karena saya membeli yang paket combo. Nah, lalu di sini ANC ya, dia punya fitur noise cancellation ya untuk meredam kebisingan di sekitar teman-teman. Dan ini long battery life ya, untuk kapasitas baterainya bisa pemakaian sampai 40 jam dengan charging docknya ataupun charging case-nya teman-teman. Nah, langsung saja kita unboxing ya, apa saja isinya di dalamnya. Ini garansi resmi ya, Hollyland Indonesia. Yang pertama di sini ada buku manual ya. Di sini kita cek ada seperti kartu ya, after sales card. Nah, lalu di sini ada stiker ya, nantinya kita bisa tempelkan ke transmitternya ya untuk merubah tampilan di casingnya. Kalian bisa pilih ya mau pakai yang mana, yang polos ataupun yang ada emoticonnya. Nah, lalu di sini ada buku manual ya. Ini bisa kalian baca sendiri nantinya kalau kalian membeli Hollyland LAC M2 teman-teman. Nah, lalu di bagian dalamnya di sini ada dua buah receiver ya. Nah, yang ini untuk yang versi Lightning ya untuk iPhone, dan ini untuk yang versi Type-C untuk Android teman-teman. Nah, ini saya buka salah satu ya. Nah, penampakannya sih sama ya, hanya berbeda di konektornya saja teman-teman. Di sini ada tombol kuning ya untuk mengaktifkan dan menonaktifkan fitur noise reduction-nya teman-teman. Nah, di sampingnya pun ini yang bagus ya, ada port USB Type-C. Ini artinya kita bisa gunakan sambil ngecas ya, jadi nggak perlu khawatir apabila nanti kita gunakan untuk pembuatan video menggunakan mic wireless Hollyland LAC M2 ini. Ini sama saja ya teman-teman ya, ada konektornya, ukurannya kecil ya. Untuk kualitas casingnya ini bagus ya, dia sangat ringan tapi juga kokoh ya. Dan di sini pun kalian bisa lihat ya, ada dua buah tulisan ya, TX 1, TX 2, dan di sini pun ada LED indikatornya teman-teman sebenarnya di sini, tapi nggak kelihatan ya.
Ini nanti yang akan memperlihatkan apakah transmitternya sudah terkoneksi atau belum. Di sini ada 2 buah LED, teman-teman. Ini sama juga ya. Ada 2 buah LED juga di sini. Nah, lalu kita ambil untuk charging case-nya, teman-teman. Kita buka ya. Nah, ini untuk charging case-nya ya. Ini bagus ya, teman-teman ya, untuk casingnya. Di sini ada USB Type-C. Ini untuk pengecasan charging case-nya. Ini ada logo Holyland ya. Nah, di sini ada 4 buah LED ya, indikator untuk melihat sisa baterai di charging case ini, teman-teman. Ini saya buka, nanti akan menyala ya. Ini artinya masih full ya, keempat LED-nya masih menyala semua. Nah, lalu di bagian dalam kita akan mendapatkan 1 buah receiver untuk kamera mirrorless ya. Di sini kita lihat sisi bagian samping kiri ada port USB Type-C. Ini untuk melakukan pengecasan langsung ya, dari kabel langsung ke perangkat receiver ini tanpa menggunakan charging case, teman-teman. Di sini ada 2 buah tombol ya, yang ini untuk on off, lalu yang satunya ini saya lupa ya, nanti saya akan cari tahu di buku manual. Lalu di bagian samping kanan ada port audio, ini untuk menghubungkan ya perangkat ini dengan kamera yang kalian punya. Lalu di bagian depan ini ada putaran ya, kalau nggak salah ini untuk mengatur volume, teman-teman, dengan 3 buah indikator. Di bagian atas ada 2 buah LED ya, ini untuk melihat konektivitas antara receiver ini dengan transmitter yang kita pakai. Di bagian bawah ada pin ya untuk charging ke charging case ini. Lalu untuk pemakaiannya ini menggunakan penjepit ya, bukan menggunakan magnetik, teman-teman. Nah, lalu kita lanjut ke transmitternya. Kita akan mendapatkan 2 buah transmitter ya, dengan bentuk yang bulat, dengan ukuran yang kecil dan ringan ya, teman-teman ya. Di sini kita lihat sisi persisinya. Di bagian depan ada logo Holyland, ada lampu indikator ya. Lalu di bagian kiri ada tombol kuning ya, ini untuk mengaktifkan noise reduction-nya, teman-teman. Di bagian bawah ada pin untuk charging. Di bagian kanannya kosong. Nah, di bagian atas ini ada port ataupun lubang mikrofon, teman-teman. Jadi pastikan ketika kalian memakai ini ya, kalian pasangkan di kaos, ini mengarah ke kepala kalian agar suara yang ditangkap itu jelas dan jernih, teman-teman. Lalu untuk pemakaiannya di sini dia menggunakan magnetik ya. Nanti pun kita akan mendapatkan untuk jepitannya juga ya di aksesorisnya, teman-teman ya. Tapi belum saya buka. Di bagian bawah ini magnetiknya kuat ya. Jadi kemungkinan lepas ini sangat kecil, teman-teman. Ini fleksibel sekali ya. Kalian bisa tempelkan ataupun pasang di kaos dan ini nggak akan membebani ya, teman-teman ya, karena ukurannya kecil dan sangat ringan. Nah, di sini saya akan compare ya dengan yang LAV A1. Nah, ini ukurannya sama-sama kecil ya, hanya beda bentuk saja. Ini bulat, ini lonjong ya, sama-sama ringan dan juga kualitasnya pun bagus ya untuk case-nya ya, teman-teman ya. Nah, ini untuk isi dari perangkatnya ya, teman-teman ya. Nah, lanjut kita akan buka ya di bagian bawah karena masih ada aksesoris yang nanti kita dapatkan ya. Kita buka. Nah, di sini kita akan mendapatkan pouch, teman-teman, bertuliskan Holyland. Nah, di dalamnya kita akan buka ya, ataupun kita keluarkan isinya apa saja. Ini bagus ya, teman-teman ya, kualitasnya. Ada talinya juga untuk mengikat. Nanti kita bisa masukkan semua perangkat ini ke dalam sini ya, pasti muat, teman-teman ya, udah disesuaikan. Nah, di sini yang pertama kita akan mendapatkan kabel audio. Nah, ini digunakan untuk menghubungkan ya antara receiver yang kamera ini, kita tancapkan ke sini dan ke port audio yang ada di kamera kalian, teman-teman. Nah, lalu di sini ada kabel charging ya, Type-C. Nanti nggak ada adaptornya ya, kalian bisa pakai adaptor smartphone kalian. Nah, lalu di sini ada die cap ya, ataupun bulu kucing ya, teman-teman ya. Ini untuk digunakan untuk meredam angin di sekitar kalian ketika kalian mungkin rekamannya itu di lapangan ya. Ini tinggal dipasang sini aja, nanti bisa mereduksi suara angin yang bakal masuk ke mikrofon ini, teman-teman. Nah, lalu di sini ini tadi yang saya bilang ya, kita akan mendapatkan penjepitnya ya, terpisah. Ini pun bentuknya ataupun magnetik ya. Nanti di bagian belakang di sini kita tinggal lepas saja.
kita ganti dengan yang penjepit ini teman-teman. Nah, kalian bisa jepitkan ya di baju, di kaos, ataupun dimanapun teman-teman. Jadi sangat lengkap sekali ya untuk aksesorisnya. Nah, lalu di sini pun kita mendapatkan lanyard ya, ataupun kalung yang nantinya kita bisa pakai ya. Kita tinggal tempelkan saja untuk transmitternya ya teman-teman ya. Nah, di sini tinggal copot saja, lalu kalian tempelkan saja. Nah, seperti ini teman-teman. Tinggal dikalungkan saja, ini pun bakal keren juga ya dipakai apabila kalian ini gunakan untuk perekaman pembuatan video teman-teman. Tinggal dikalungkan, nanti akan menggantung seperti ini di depan kaos kalian. Ini keren juga ya teman-teman ya, sangat lengkap sekali aksesorisnya. Kita pun mendapatkan 2 buah ya, sesuai dengan jumlah transmitter yang ada di LUK M2 ini. Nah, ini ya teman-teman ya, isi untuk perangkat dan aksesoris di Hollyland LUK M2 teman-teman. Sangat lengkap sekali apabila kalian pilih yang versi combo teman-teman. Nah, ini untuk versi unboxingnya ya. Nanti saya akan tes bagaimana kualitas suara dan jarak yang bisa dicapai ya dari receiver ke transmitter. Katanya sih bisa sampai 300 meter, dan itu sangat jauh sekali teman-teman ya. Nanti kalian bisa compare kualitas suara yang ada di video ini di unboxing ya, menggunakan LUK A1 dengan nanti yang saya tes untuk jarak itu menggunakan LUK M2 ini teman-teman. Silakan bisa disimak videonya. Ya, halo teman-teman. Pada video kali ini saya akan melakukan testing ya untuk kualitas suara dan jarak dari mic wireless Hollyland LUK M2 ini teman-teman. Cek di sini saya masih menggunakan mikrofon bawaan dari smartphone ya. Di sini sudah saya tempelkan ya, sudah saya pasang di kaos saya dengan mikrofon mengarah ke atas ya. Dan ini receivernya belum saya pasang ya. Ini kualitas suara dari mikrofon smartphone saya. Saya akan tancapkan ya untuk mic wireless Hollyland LUK M2 nya teman-teman. Cek, ini masih firing ya. Tes. Nah, seharusnya untuk kualitas suara saya sudah jauh lebih jelas ya, karena saya sudah mengaktifkan dan menggunakan Hollyland LUK M2 ini teman-teman. Nah, di sini saya akan langsung tes jarak ya. Saya akan jalan mundur sampai ke sana pojok ya, untuk melihat bagaimana kualitas suara yang dihasilkan ketika saya menjauh dari smartphone yang saya gunakan untuk merekam ini teman-teman. Nah, di sini saya akan mundur perlahan ya. Dan ini kualitas suara default ya, settingan default. Belum saya aktifkan untuk noise reduction-nya teman-teman. Berarti untuk suara bising di sekitar saya itu masih masuk, terdengar dan mempengaruhi kualitas suara dari saya sendiri teman-teman. Ini saya akan mundur ya, perlahan sampai mentok sana teman-teman ya. Di sini saya sudah berada di jarak sekitar hampir 50 meter teman-teman, dari jarak saya ke smartphone yang saya gunakan untuk merekam ini. Nah, saya akan balikan badan ya. Seharusnya sih suara akan sedikit putus-putus ya, karena untuk sinyalnya itu terhalang oleh badan saya teman-teman. Tapi kalau memang masih jelas, berarti untuk pancaran transmitter ke receivernya itu sangat bagus sekali teman-teman untuk Hollyland LUK M2 ini. Nah, di sini saya mendekat ke arah jalan raya ya, dan di sini di samping saya ada sungai kecil ya. Ini lumayan bising ya teman-teman ya, harusnya ini sangat mengganggu untuk kualitas suara saya saat ini teman-teman. Nah, ini saya akan mundur lagi ya sampai mentok melewati jalan raya. Nah, ini teman-teman saya sudah mentok ya. Di sini mungkin sudah 100 meter lebih ya untuk jarak saya ke smartphone yang saya gunakan untuk merekam teman-teman. Saya akan kembali ya karena ada kendaraan yang lewat. Dan ini hasil suara sebelum noise reduction saya aktifkan teman-teman. Dan di sini saya akan aktifkan ya untuk noise reduction-nya. Saya akan aktifkan, saya akan pencet. Tes. Nah, seharusnya untuk suara saya yang dihasilkan itu bakal lebih deep ya, lebih terdengar jelas, dan suara bising di sekitar saya itu bakal diredupkan teman-teman. Ini tes. Ini kualitas suara saya setelah saya mengaktifkan noise reduction di Hollyland LUK M2 ini teman-teman. Ini saya akan coba nonaktifkan ya. Nah, seharusnya suara bising itu akan masuk lagi ya.
karena noise reduction sudah saya nonaktifkan. Nah, di sini saya akan kembali lagi ya ke smartphone saya. Ini jarak 100 meter lebih, teman-teman. Ini saya akan mendekat. Tes. Ini saya akan aktifkan lagi noise reduction-nya. Suara akan lebih deep, lebih terdengar jelas. Kebisingan di sekitar akan direduksi, teman-teman. Tes. Ini suara dengan mengaktifkan noise reduction. Ini noise reduction akan saya nonaktifkan lagi. Seharusnya suara bising di luar akan masuk lagi, teman-teman. Nah, ini adalah testing jarak dan kualitas suara dari Hollyland LAK M2. Kalian bisa dengarkan ya, kualitas suaranya sangat bagus. Ini merupakan mic wireless populer ya, andalan, dan banyak dipakai oleh para konten kreator kelas atas ya, karena memang kualitas suaranya sangat bagus sekali, teman-teman. Saya rekomendasikan ini. Kalian nggak bakal nyesel ya, walaupun mungkin harganya nggak begitu murah, tapi kalian akan mendapatkan kualitas perangkat dan suara yang jempolan, teman-teman. Nah, kalau kalian tertarik untuk membeli mic wireless ini, link pembelian sudah saya cantumkan di deskripsi video, teman-teman. Nah, itu untuk tes jarak dan kualitas suara dari Hollyland LAK M2 ini, teman-teman. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen untuk kemajuan channel milik saya. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.